Nah, tadi sudah kita bahas tentang pembagian dari ilmu ekonomi. Yang berikutnya kita akan membahas penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana ya Ustazah? Nah, sebentar, Ustazah akan menjelaskan. Uh, Ilmu ekonomi dalam dalam penerapan ilmu ekonomi pada kehidupan sehari-hari itu dapat dilihat dari tindakan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Nah, Ustazah, kami baru mendengar istilah tindakan ekonomi dan prinsip ekonomi. Ustazah bisa jelaskan nggak apa itu prinsip ekonomi, apa itu tindakan ekonomi? Oke, sebentar. Yang pertama, kita bahas tentang tindakan ekonomi dulu. Tindakan ekonomi itu adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan agar dapat memberikan kepuasan. Nah, jadi suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu namanya tindakan ekonomi. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Nah, prinsip ekonomi ini nanti dibedakan antara prinsip ekonomi bagi produsen, prinsip ekonomi bagi distributor, prinsip ekonomi bagi konsumen. Nah, yang pertama kita bahas dulu prinsip ekonomi bagi produsen. Yang seperti apa sih Ustazah? Nah, bagi produsen atau pengusaha, prinsip ekonomi itu contohnya seperti ini. Produsen atau orang yang memproduksi barang itu pasti akan mencari bahan baku yang murah. Nah, dan nantinya dalam proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi itu diusahakan cuma menghabiskan biaya yang kecil dan nantinya dijual dengan harga yang relatif menguntungkan. Nah, jadi modalnya kecil tapi bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua, bagi distributor. Contohnya seperti ini nih. Ketika distributor mau menyalurkan barang untuk dijual lagi atau diantar ke misalkan ke reseller lain, maka distributor ini pasti memikirkan tangan pertama dari perusahaan yang menjual barang yang akan didistribusikannya. Nah, anggapannya seperti ini, ketika misalkan kita jadi seorang distributor, itu pasti kita ngambil barang untuk dijual kembali, itu cari barangnya pasti dari tangan pertama. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Nah, yang ketiga, bagi konsumen. Nah, bagi konsumen itu kebanyakan kita kan yang mengalaminya. Prinsip ekonomi bagi konsumen itu yang pertama contohnya nih, ketika seseorang ingin membeli barang misalkan, yang dia pikirkan pasti yang seperti ini. Yang pertama, dia bisa dapat barang yang murah, berkualitas, dan misalkan cepat untuk pengirimannya. Pasti seperti itu kan yang kalian mau. Nah, atau misalkan ketika membeli sesuatu, misalkan di misalkan saja di mall gitu, di mall harganya segini nih, tapi ketika kita melihat di online shop
misalkan harganya bisa lebih murah. Nah, kebanyakan dari kita pasti memilih misalkan belanjanya di online shop saja. Yang pertama, kita hemat biaya, yang kedua kita hemat tenaga, ya kan? Nah, itu tadi pembahasan tentang prinsip ekonomi. Ada satu lagi pembahasan, yaitu motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini alasan kita melakukan tindakan ekonomi. Nah, jadi alasan kita melakukan tindakan ekonomi itu namanya motif ekonomi. Contohnya seperti apa, Ustazah? Yang pertama nih, misalkan kita ingin membeli smartphone yang mahal. Nah, sementara ketika kita bicara ke orang tua, misalkan minta izin, saya mau minta dibelikan smartphone ini, harganya segini, misalkan di atas 20 juta. Nah, yang jadi motifnya karena mama tadi misalkan menunda-nunda atau nanti saja kata mama, mama belum punya uang. Nah, maka kita biasanya berinisiatif nih, kita menabung, ya kan? Nah, menabung, melakukan kegiatan menabung agar misalkan bisa membeli smartphone tadi. Nah, jadi yang jadi alasan kita untuk menabung adalah apa? Karena kita mau membeli smartphone yang harganya di atas 20 juta. Nah, sudah kan kita bahas tadi, kita sudah kenal apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu terbagi berapa saja. Terus kita juga bahas tentang penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustazah sangat berharap kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah, apa sih gunanya kita mempelajari ilmu ekonomi seperti ini? Nah, setiap ilmu yang kita pelajari itu pasti berguna untuk kita. Nah, apalagi kan kita tadi sudah belajar tentang tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi. Itu tujuannya apa? Yang pertama, agar kita tidak menjadi orang yang boros. Kan apa? Kita mikir dulu nih, kira-kira barang yang kita mau beli itu harus dibelinya sekarang atau nanti aja. Nah, alasan kita apa nih kalau misalnya mau belinya sekarang? Nah, pasti kita mikirkan itu kan. Nah, yang kedua, kalau bagi para pengusaha misalkan melakukan tindakan ekonomi, misalkan dia harus hati-hati, misalkan itu berarti nantinya pada kegunaan untuk mengurangi kerugian. Nah, selain itu ilmu ekonomi ini juga berguna untuk kita mendapatkan keuntungan. Nah, kenapa Ustazah? Ada untung, ada rugi. Iya benar. Coba ketika kita misalkan bisa mendapatkan barang yang sama dengan harga yang relatif murah, kualitasnya sama, tapi harganya lebih murah, maka otomatis kita termasuk orang yang mendapatkan keuntungan. Paling tidak yang seharusnya kita mengeluarkan uang lebih besar, dengan misalkan kita bijak dalam membelanjakan uang kita tadi, maka kita akan mendapatkan keuntungan, ya kan? Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika nanti masih ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Ustazah ya.
Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.